Terus Kak tadi berbicara tentang bulan puasa nih. Gimana sih cara mengajarkan anak untuk berpuasa nih? Biasanya kan kayak masih susah gitu ya? Masih kecil itu, tapi nanti akan lebih susah lagi kalau misalkan dari kecil nggak diajarin puasa. Mm-mm. Karena beberapa teman aku kalau misalkan ini pengalaman pribadi dulu ya, nanti saya jelaskan mungkin untuk cara Ya, nggak mengaturnya. apa-apa. Oke, sedikit cerita. Jadi kalau misalkan teman-teman aku banyak yang maaf, mungkin aku tidak bisa menjelaskan, tapi tidak bisa puasa karena alasan memang dari kecil memang tidak disarankan untuk berpuasa atau tidak diajarkan untuk berpuasa. Mm-mm. Karena pada dasarnya puasa ini kan suatu kewajiban yang memang harus disadari sebagai umat muslim. Memang kita besok besarnya jika sudah balik memang harus wajib melakukan ini. Nah, pada waktu kecil, misalkan kita masih kecil, kita nih memang dianjurkan untuk puasa tapi mungkin setengah hari, jadi kayak latihan secara perlahan, secara bertahap. Mungkin kalau misalkan saya dulu dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD puasa setengah hari, kemudian nanti puasa lagi, seperti itu. Terus nanti mungkin kalau sudah lumayan besar, sudah kelas 6 SD, mungkin dicoba full, tapi fullnya tidak full 30 hari, mungkin setengah hari, 15 hari, 15 harinya full, seperti itu. Karena kan memang harus secara perlahan, kalau misalkan dari anak kecil sudah diajari puasa full, sepertinya nanti akan keberatan. Dan juga ciptakan suasana yang menyenangkan untuk anak, jadi anak itu akan antusias sewaktu menyambut bulan Ramadan. Kayak misalkan nanti buka puasa mau apa, ayo nanti ngabuburit, ngabuburit jalan-jalan. Tapi kalau misalkan selama pandemi mungkin jalan-jalannya dibatasi aja ya, nanti ngabuburitnya secara online. Nanti bisa lihat Tribun News juga. Nanti kan bisa ngabuburit. Jadi nanti biar anak itu ngerasa bahwa puasa itu bukan sesuatu yang berat, sesuatu yang membebankan, tapi ini juga bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu waktu anak-anak. Nanti waktu dewasa mungkin dijelaskan baru manfaat-manfaat untuk kesehatannya. Kalau misalkan dari kecil kan sudah disuruh puasa full, diajari manfaat kesehatan-kesehatannya, mungkin kalau misalkan anak-anak belum nyampe ke situ, jadi mungkin kita secara perlahan gitu. Terus ada asupan makan nggak sih waktu anak berpuasa nih setengah hari kayak gitu? Oke. Kalau asupannya ya Sama tetap aja. sama sebetulnya. Kan kalau misalkan model setengah hari itu kan nanti waktu duhur atau waktu beduk itu kan nanti kan buka dulu. Terus Mm-mm. nanti biasanya kan dilanjutkan puasa lagi seperti itu. Nanti kan kalau misalkan untuk maghrib sampai isya kan nanti untuk asupan makannya kan sama seperti kita orang dewasa. Cuma ditambahin waktu istirahatnya aja. Terus ada nggak sih Kak kayak pantangan makanan sebelum berpuasa gitu? Kayak Oke, sahurnya harusnya apa, bukanya apa gitu. Oke, kalau misalkan pandangan makan sebelum puasa itu ini konteksnya sahur ya, bukan sebelum menjelang hari puasa ya. Jadi kalau misalkan untuk sahur memang disarankan untuk tidak makanan yang memperberat sistem pencernaan. Contohnya adalah makanan yang goreng-gorengan terlalu banyak. Boleh gorengan mungkin satu porsi saja nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan isinya gorengan, mau makannya misalkan nasi goreng, ayam goreng, terus habis itu sayurnya apa? Biasanya capcay goreng. Nah, itu kan Bihun. isinya bihun ditambah bihun goreng. Itu kan isinya lemak semua dan minyaknya terlalu banyak karena pada dasarnya makanan yang mengandung lemak tinggi itu akan sulit dicerna. Nah, tadi mungkin pertanyaan loh, bukannya sulit dicerna itu kan bagus, nanti kan bikin kenyang lebih lama. Iya, tapi minyak ini jenisnya berbeda, sulit dicernanya daripada karbohidrat kompleks. Kalau misalkan karbohidrat kompleks sulit dicernanya atau secara perlahan, tapi kalau minyak ini sulit dicernanya akan membebani sistem pencernaan atau lambung yang nantinya pada dampaknya dia akan meningkatkan asam lambung kita. Nanti bisa di kerongkongan ini rasanya nggak enak karena asam lambungnya naik sampai ke atas. Terus yang kedua mungkin untuk makanan seperti pedas-pedasan sama asam-asam mungkin dijaga juga karena ada beberapa orang yang tidak terlalu kuat makan pedas, makan asam. Apalagi kan nanti lambung kita akan kosong selama 12 jam. Nanti kalau misalkan asam lambungnya sudah naik, tambah kosong lagi, nanti akan naik lagi seperti itu. Terus untuk puasa juga harus diperhatikan untuk asupan minumnya, karena untuk asupan minum ini kan cairan kita akan Nah, kehilangan dehidrasi banyak ya. banget. Dehidrasi. Nanti selama kita puasa ini kan 12 jam kita tidak minum sama sekali. Nanti kan dehidrasi apa untuk kebutuhan cairannya juga harus dipenuhi. Untuk kebutuhan cairan sebetulnya untuk seluruh
orang mungkin secara garis besar disamakan persepsinya itu memang untuk pemenuhannya sebesar 2 liter ya, atau setara dengan 8 gelas. Tapi kalau misalkan sahabat Tribun ingin lebih mengetahui tepatnya berapa kebutuhan air per hari, bisa menggunakan rumus 30 dikali berat badan sahabat Tribun. Karena kenapa kok pengaliannya dengan berat badan? Karena komposisi air di tubuh kita ini paling banyak, yaitu 70%. Jadi nanti pengaliannya dengan berat badan. Misalkan nih berat badannya Mbak Nikmah berapa? 63 Oke, nih kau. 63 dikali 30 berarti kan sekitar 1.800-an ya. Berarti 1,8 liter itu memang harus dipenuhi. Harus sesuai sama tubuh kita ya berarti ya, Kak? Tapi kalau misalkan mau pakai prinsip nggak mau hitung 2 liter aja sudah cukup sebetulnya, nggak apa-apa. Tapi baik nggak sih kalau berlebihan mengkonsumsi air putih nih, Kak? Berlebihannya kalau misalkan nggak nyampe 10 liter sebetulnya nggak masalah. Jadi kalau misalkan cuma plus minusnya 500 mili nggak apa-apa. Karena kan air itu dia malah bermanfaat untuk pengeluaran sisa metabolisme. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang minumnya kurang, nanti malah kerja ginjalnya malah bermasalah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.